Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Permisi Bu. Iya. Gimana Pak? Ini Bu. Mau. Iya Bu. Permisi ya Bu. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu Pak? Mau ini Bu, mau nyari betadin. Bu jual betadin nggak Bu? Betadin? Ya, Bu. Buat apa Pak? Ini buat anak saya yang masih bayi. Istri saya baru lahiran 2 hari yang lalu. Dari mertua saya itu katanya tali pusarnya itu disuruh kasih betadin, terus mau dikasih ramuan-ramuan katanya biar sampai tali pusarnya itu putus gitu Bu. Dan dari keluarga istri itu tradisinya masih kental Bu. Jadi kayak misalnya ya Bu, misalnya tali pusarnya dikasih ramuan gitu, terus nanti kalau tali pusarnya sudah putus katanya disuruh simpan, katanya untuk jadi obat supaya pas anaknya nanti sakit nanti dikasih untuk obat gitu. Terus katanya juga ibu mertua saya itu istri itu nggak boleh makan makanan yang kayak ayam, ikan sama yang berkuah-kuah gitu, harusnya kering-keringan katanya biar nanti jahitannya itu biar kering Bu. Ya, terus katanya juga nggak boleh selama 40 hari katanya nggak boleh keluar rumah, anaknya nggak boleh jauh dari ibunya. Maksudnya saya itu kesini sekalian mau nanya Bu, itu benar apa enggak sih Bu kalau secara ilmu medis itu Bu? Tolong saya dijelasin Bu. Oh iya Pak. Bu. Nah, perkenalkan dulu Pak ya, saya Bidan Harni. Nah, ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada Bapak, yaitu pendidikan tentang ini Pak ya, budaya. Itu berarti kan kalau masalah seperti itu kan budaya Pak ya, karena kan tradisi yang lalu dari orang tua terus ke anaknya ya kan, diantarkan ke anaknya lagi. Nah, jadi ada segi negatif dan ada segi positifnya ya Pak ya. Nah, kalau dari segi negatifnya itu Pak, kalau ke bayinya Pak ya, kalau misalnya tali pusat itu diberikan ramuan-ramuan itu risiko untuk Pak terjadinya infeksi. Jadi tali pusat itu kan dia tempat ini Pak ya, masih ada itu kayak luka gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti diberikan ramuan-ramuan seperti yang biasa diberikan itu Pak, takutnya nanti terjadi infeksi, terus bisa juga kena tetanus Pak dari situ. Jadi ada pintu masuk kuman itu ke dalam karena kotor lukanya itu kotor ya. Jadi untuk sekarang itu perawatan tali pusat tidak perlu diberi apa-apa Pak, yang penting dalam kondisi bersih. Seandainya habis mandi dibersihkan, dibiarkan terbuka. Jadi itu juga sangatnya untuk mempercepat penyembuhan. Jadi kalau misalnya kena kencing atau kena BO-nya cukup dicuci dengan air matang, dengan air hangat gitu, dibersihkan, sudah dibuka lagi gitu. Jadi mempercepat proses penyembuhan. Nah terus kalau misalnya Bapak tadi bilang biasanya ya yang lalu-lalu tuh Pak, Bapak tali pusatnya dikasih Pak ya, dikeringkan gitu biasanya Pak ya, baru untuk obat. Nah tapi kalau dari segi keilmuan Pak, itu nggak ada hubungannya sih Pak. Justru kan kalau namanya tali pusat itu kan sudah jaringan yang mati ya Pak ya. Justru malah di situ banyak kuman, banyak bakteri ya Pak ya. Kalau misalnya direndam baru airnya diminumkan, justru akan menimbulkan penyakit baru. Nah terus kalau misalnya untuk jimat, nah jimat itu berarti kan ibaratnya akan ini Pak ya, ibaratnya jadi kayaknya tuh jatuhnya jadi syirik gitu Pak ya. Nah kalau syirik kan ibaratnya sudah dalam agama ya sudah jadi negatifnya seperti itu Pak ya. Jadi kita tetap aja tawakal sama Allah. Kalau memang itu minta keselamatan ya kita berdoa karena kita punya Tuhan ya. Jadi bukan berarti pakai jimat dengan tali pusat pakai dibuat jimat akan melindungi, kan tidak. Semua itu cuma dari yang di atas. Nah terus tadi itu ibunya ya Pak ya, habis melahirkan 2 hari. Jadi ibunya ini tidak boleh kemana-mana sama neneknya. Oh 2 hari ya Pak ya. Nah kalau itu sih Pak ya. Jadi itu ada dari ini segi positifnya. Jadi positifnya itu
memang bayi habis lahir itu selalu dekat dengan ibunya. Jadi kalau misalnya bayi itu haus, ibunya sudah langsung ibaratnya peka dengan bayi kan, oh bayinya rewel, langsung berikan air susunya. Jadi apa yang diinginkan bayi, apa yang bayinya itu ibunya sudah paham gitu kan, ibaratnya semakin dekat dengan ibunya, ada bonding gitu Pak ya, talian. Nah terus kalau misalnya nggak boleh bepergian dalam waktu 40 hari, sebenarnya ada positifnya juga Pak. Jadi kan kalau misalnya bayi itu kan ibaratnya masih rentan ya Pak ya, jadi kalau bawa perjalanan jauh itu malah bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan untuk bayi ya, nanti kena angin malam atau kena di dalam ada gangguan-gangguan itu bisa juga sih akan merugikan bayi. Nah itu dari segi positifnya positif aja, bagus aja budayanya seperti itu. Nah terus kalau misalnya ibunya itu ini negatif berarti Pak ya, kalau misalnya ibunya cuman disuruh makan makanan yang kering-keringan aja. Nah kalau itu negatif menurut kami menurut negatif ya Pak ya dari segi kesehatan. Soalnya kalau ibu baru melahirkan itu Pak justru dia lagi masa pemulihan ya Pak ya. Jadi begitu setelah melahirkan itu, pada saat hamil melahirkan itu kan banyak sekali ibaratnya organ-organ tubuh kita ya, kayak organ reproduksi ya Pak ya, kayak rahim, kemudian jalan lahirnya ibunya juga. Nah itu kan banyak terjadi kayak kerusakan jaringannya banyak yang perlu perbaikan cepat. Nah itu kan bagusnya dengan dengan makanan yang tinggi protein. Jadi memang justru harus banyak makan yang sumber protein ya. Nah sumber protein, kalori, apalagi ibunya menyusui ya kan, ibunya masa nifas, jadi supaya mempercepat proses kesehatan ibunya supaya cepat pulih gitu Pak ya, supaya ibunya cepat sehat ya kan. Jadi nanti juga ibunya kalau sudah cepat sehat kan enak Pak, bayinya bisa terawat dengan baik ya Pak ya, karena ibunya sehat gitu. Nah terus kalau dari segi medisnya Pak ya, kalau misalnya ibu melahirkan itu justru harus banyak makan ya Pak ya, banyak makan makanan yang jadi tidak ada masalah dengan jahitannya. Jahitannya itu kalau memang ini harus perawatan yang baik aja, jadi harus menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya mandinya sehari 2 kali, kalau softteknya atau pembalutnya itu banyak darah nifasnya cepat ganti, jadi menjaga kebersihan daerah kewanitaannya itu Pak. Nah itu sebaiknya begitu ya. Jadi ya baiknya positifnya ada tadi tradisi dari nenek tadi, tapi ada segi negatifnya juga gitu ya Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Jadi gitu Bu ya, berarti berarti saya nggak usah betadine ini Bu, nanti saya kasih tahu saya Bu. Yang penting Pak, kalau ini kan bayi baru lahir ya Pak ya, baru 2 hari. Jadi perawatan bayi baru lahirnya Pak yang perlu ini Pak perhatikan ya. Jadi bayinya tuh sehari mandi 2 kali ya Pak ya, pagi dan sore. Jaga kehangatan bayi, jadi bayi jangan sampai kedinginan. Seandainya nanti bayinya kencing atau beol cepat dibersihkan ya, jangan biarkan misalnya popoknya bedongnya basah, karena akan menimbulkan kedinginan pada bayi ya. Jadi kalau bayinya kedinginan nanti bahaya Pak, jadi bayi tidak boleh kedinginan, karena kalau kita kedinginan kita menggigil. Kalau bayi begitu kedinginan sudah semua kurang panas kedinginan, dia bisa meninggal kalau kedinginan, karena dia tidak bisa kompensasi dengan panas ya Pak ya. Nah terus kalau misalnya kalau ada matahari pagi ya jam-jam 9 itu Pak, kalau bisa bayinya dijemur ya, dijemur kemudian dibuka aja bajunya tapi pakai koko aja gitu, atau pakai pampers tapi di kamunya aja yang daerahnya. Jadi telentangkan 10 menit, ditemprotin 10 menit ganti, tapi tidak boleh mengarah ke Pak ya, pandangan ininya. Kalau bisa ditutupin matanya supaya nggak kena sinar matahari ya Pak ya. Jadi jadi itu untuk mencegah supaya bayi nggak kuning. Jadi asinya setiap saat
kapanpun bayinya mau, tidak usah ditaker ya Pak ya, jadi semaunya bayi. Nah terus juga ASI aja tanpa ditambah dari susu lain ya Pak ya, formula. Jadi yang paling terbaik cuma ASI ya Pak ya, sampai bayinya usia 2 tahun nanti ya, ASI, diberikan ASI gitu. Gimana Pak? Sudah paham Pak? Jelas Bu, jelas. Saya kasih tahu istri dulu, saya pamit dulu Bu. Oh iya, iya. Mari Bu, Iya, saya pamit Bu. makasih. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.